Sobat investor, hari ini pasar modal kita sempat bikin deg-degan. IHSG di sesi pagi berhasil menyundul level psikologis 8.000 dan bahkan mencetak rekor intraday di 8.017,07. Tapi sayangnya euforia itu nggak bertahan lama. Penutupan justru melemah 0,41% di level 7.898,37. Pergerakan seperti ini sering jadi sinyal kalau pasar sedang tarik ulur antara optimisme dan kehati-hatian. Di tengah dinamika itu, ada juga kabar menarik dari beberapa emiten. Misalnya PPRE yang berhasil mencatat kontrak baru senilai 3,2 triliun rupiah, naik 60% dari tahun lalu. Lalu saham DADA yang terus menguat sejak awal Agustus di tengah rumor akuisisi oleh raksasa Jepang seperti Kajima Corporation atau Mitsubishi Estate. Link pun nggak kalah panas karena pemegang saham pengendali disebut sedang menjajaki divestasi ke calon investor strategis. Dan dari sektor energi, PGHS menghadapi tantangan distribusi gas di Jawa Barat dan Sumatera yang ikut jadi sorokan. Sobat, pagi tadi IHSG sempat bikin kita semua senyum lebar. Bayangin aja, jam 10 lewat 29 menit, indeks kita berhasil menembus level psikologis 8.000 dan bahkan nyentuh rekor intraday di 8.017,07 poin. Sayangnya, momen itu nggak bertahan lama. Menjelang penutupan, pasar balik arah, bikin IHSG nyemplung ke zona merah dan berakhir melewah 0,41% di 7.898,37. Padahal, banyak yang berharap jelang hari kemerdekaan ke-80, indeks bisa parkir manis di angka 8.000. Data perdagangan hari ini juga menarik banget. Nilai transaksi jumbo tembus 30,97 triliun rupiah dengan hampir 48 miliar saham berpindah tangan. Tapi perlu dicatat, sebagian besar dari lonjakan nilai itu datang dari transaksi nego pengalihan saham PT Daya Inti Gunayasa yang bikin angkanya terlihat spektakuler. Kalau kita bongkar lebih dalam, mayoritas sektor hari ini kompak melemah. Hanya teknologi, kesehatan, dan finansial yang berhasil bertahan di zona hijau. Saham PT DCI Indonesia jadi bintang, melonjak hampir 7% dan nyumbang lebih dari 25 poin ke indeks. Lalu ada saham Bank BRI dan PT Dian Swasta Tita Sentosa yang ikut jadi penahan IHSG supaya nggak jatuh terlalu dalam. Tapi di sisi lain, PT Barito Renewables Energy milik Prajogo Pangestu jadi pemberat terbesar. Turun lebih dari 5% dan ngurangin sekitar 18 poin indeks. Ketua OJK, Mahendra Siregar, sempat bilang bahwa tren penguatan IHSG belakangan ini bukan cuma cerminan kinerja perusahaan raksasa, tapi juga papan tengah yang ternyata performanya solid. Sentimen positif dari kondisi makro dan global memang sempat kasih kepastian lebih baik dibanding beberapa bulan lalu. Tapi seperti kata Mahendra, pasar itu dinamis. Hari ini kita semua kembali diingatkan kalau euforia harus dibarengi kewaspadaan. Sobat investor, PT PP Presisi atau PPRE lagi-lagi menunjukkan performa yang bikin investor melirik. Hingga triwulan 2 2025, mereka sukses mengantongi kontrak baru senilai 3,2 triliun rupiah atau melesat 60% dibanding periode yang sama tahun lalu. Menariknya, hampir 90% kontrak itu datang dari segmen pertambangan dan konstruksi yang memang jadi core bisnis PT PP Presisi. Angka ini jelas bukan kebetulan, tapi hasil strategi adaptif yang fokus pada efisiensi dan inovasi. Direktur Utama PT PP Presisi Rizky Dian Nugrah bahkan bilang kalau mereka optimis dengan prospek pertambangan ke depan, sambil terus mencari kemitraan strategis yang bisa memperluas cakupan bisnis. Kalau kita intip laporan keuangan triwulan 2 2025, pendapatan PT PP Presisi mencapai 1,6 triliun rupiah dengan dominasi luar biasa dari pertambangan dan konstruksi sebesar 97,6%. Laba bersihnya juga naik 13,64% jadi 75 miliar rupiah, didukung gross margin yang membaik ke 19,50%. Bahkan rasio utang terhadap ekuitas atau DER turun ke 1,12 kali, tanda struktur modalnya makin sehat.
Dengan pipeline proyek yang kuat dan pangsa pasar pertambangan yang terus berkembang, PT PP Presisi berpotensi menjadikan sisa tahun ini sebagai momentum emas untuk mendorong pertumbuhan. Bagi sobat yang mengikuti sektor konstruksi dan pertambangan, perkembangan ini bisa jadi salah satu cerita menarik untuk diperhatikan. Sobat, sejak awal Agustus 2025, saham PT Diamond Citra Propertindo terus memanas naik tanpa henti di tengah rumor yang bikin telinga investor tegak. Katanya akan diakuisisi raksasa properti Jepang seperti Kajima Corporation atau Mitsubishi Estate. Kabar ini tentu saja bikin pasar ramai membicarakannya. Apalagi PT Diamond Citra Propertindo punya land bank di Depok, Bogor, dan Jakarta Selatan yang sudah dibayar uang muka. Meski begitu, belum ada kepastian kapan atau proyek apa yang akan dikerjakan di lahan tersebut. Menariknya, valuasi PT Diamond Citra Propertindo terlihat murah dengan PBV cuma 0,21 kali. Tapi jangan lupa, ada resiko yang harus diwaspadai, seperti arus kas operasional negatif, ketergantungan pada penjualan Apple Residence 3, dan likuiditas saham yang tipis. Kalau kita bongkar lebih dalam, PT Diamond Citra Propertindo mencatat pendapatan 5,39 miliar rupiah di semester 1 2025, naik 41%, hampir semuanya dari penjualan Apple Residence 3. Laba bersihnya memang melonjak 207%, jadi 212 juta rupiah, tapi itu lebih karena beban penjualan yang turun drastis. Kalau rumor akuisisi ini benar, besar kemungkinan proyek di lahan PT Diamond Citra Propertindo akan dikerjakan lewat skema patungan, seperti pola bisnis Mitsubishi Estate selama ini. Dengan skala land bank yang ada, potensi proyeknya lebih realistis di apartemen atau perhotelan, bukan mega proyek yang bisa mengubah peta industri. Jadi sobat, kabar ini memang manis, tapi tetap harus diimbangi dengan analisa jernih sebelum ikut euforia. Sobat investor, kabar panas datang dari dunia telekomunikasi dan internet cepat. PT Linknet atau LINK, penyedia layanan internet dan TV kabel yang cukup populer di Indonesia, baru aja mengonfirmasi kalau pemegang saham pengendalinya lagi menjajaki pembicaraan awal untuk melepas sebagian kepemilikan. Isu ini meledak setelah beredar kabar kalau grup Axiata siap melepas sahamnya di PT Linknet senilai sekitar 1 miliar dolar Amerika atau setara 16 triliun rupiah. Nah, yang bikin heboh, nama emiten PT Solusi Sinergi Digital, perusahaan milik adik Presiden Prabowo, bersama I-Squared Capital, disebut-sebut berada di posisi terdepan untuk menggait PT Linknet dari tangan Axiata dan PT XL Smart Telecom Sejahtera. Tapi sampai sekarang, baik pihak PT Linknet maupun PT XL Smart Telecom Sejahtera belum memberikan sinyal pasti kapan dan bagaimana proses ini akan terjadi. Kalau kita tarik ke belakang, sobat, PT XL Smart Telecom Sejahtera masuk ke PT Linknet di 2022 dengan membeli 20% saham seharga Rp4.800 per lembar. Sedangkan Axiata mengambil porsi pengendali hingga 75,42%. Dengan valuasi yang sekarang beredar, potensi divestasi ini bisa jadi salah satu transaksi besar di sektor telekomunikasi Indonesia beberapa tahun terakhir. Kalau benar PT Solusi Sinergi Digital masuk, ini bukan cuma sekadar akuisisi, tapi bisa jadi langkah strategis membangun ekosistem digital yang lebih luas, mulai dari infrastruktur internet, layanan konten, sampai monetisasi data pelanggan. Namun, sobat, ingat, semua ini masih di tahap awal. Jadi, meski aroma transaksinya sudah tercium kuat, kepastian resminya masih harus kita tunggu. Kabar kurang sedap datang dari sektor energi. PT Pertamina Gas Negara atau PGAS yang biasanya jadi tulang punggung distribusi gas di tanah air sedang menghadapi masalah serius. Di bulan Agustus 2025 ini, penyaluran gas ke sejumlah pelanggan di Jawa Barat dan sebagian wilayah Sumatera terganggu. Penyebabnya,
ada unplanned shutdown alias penghentian tak terduga dari pemasok gas existing. Ditambah pasokan tambahan yang masih dalam tahap finalisasi. Akibatnya, sebagian pelanggan harus mengatur ulang pemakaian gasnya. Bahkan, bagi yang punya sistem dual fuel, diarahkan untuk sementara menggunakan bahan bakar alternatif. Nah, sobat, dampak gangguan ini nggak main-main, karena bisa menghambat kelancaran operasional berbagai industri yang mengandalkan pasokan gas yang stabil. PT Pertamina Gas Negara sendiri sudah bergerak cepat, berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengamankan tambahan alokasi gas dan liquid natural gas. Mereka juga berjanji memberi pembaruan rutin lewat kanal resmi, sambil memastikan distribusi bisa pulih secepat mungkin. Situasi ini jadi mengingat penting, betapa rapuhnya rantai pasok energi jika salah satu mata rantainya terganggu. Jadi, meskipun gas adalah sumber energi yang andal, cadangan dan fleksibilitas pasokan tetap harus jadi prioritas. Oke, Sobat Investor, kalau kita rangkum hari ini, IHSG sempat bergerak cukup dinamis tuh dengan sektor energi dan infrastruktur yang jadi sorotan. PT PP Presisi berhasil mencuri perhatian berkat sentimen proyek besar di sektor konstruksi. Sementara PT Diamond Citra Propertindo dan PT Linknet menunjukkan pergerakan yang relatif stabil di tengah fluktuasi pasar. Dari sisi komoditas energi, PT Pertamina Gas Negara masih jadi primadona dengan potensi pertumbuhan yang menarik, terutama melihat tren kebutuhan gas nasional yang meningkat. Semua ini terjadi di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian, membuat investor harus jeli melihat momentum, bukan sekedar ikut arus. Jadi sobat, pastikan selalu riset mandiri sebelum memutuskan masuk atau keluar dari saham tertentu. Pertimbangkan juga momentum entry yang tepat agar potensi keuntungan bisa maksimal. Pasar itu seperti ombak, dan tugas kita adalah memilih kapan waktu terbaik untuk berselancar. Kalau sobat merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng dan tumbuh bareng di dunia investasi. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.